Router ini di versi 3 ke bawah itu tidak support antena X. Antenanya built-in atau bawaan dan tidak bisa dilepas. Untuk versi 4 dan 5 itu antenanya sudah bisa dilepas dan kita bisa menggunakan antena outdoor. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Munir TV. Apa kabar hari ini? Semoga dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, router 4G terbaik. Ada juga banyak sekali yang menanyakan tentang router Wi-Fi yang terbaik. Untuk golongan elektronik dan golongan digital, maka tidak ada barang elektronik yang benar-benar 100% handal, baik dalam kualitas performanya maupun kualitas perangkat kerasnya. Kenapa? Karena semua berpotensi atau rawan untuk rusak untuk perangkat kerasnya, dan semua berpotensi dan rawan untuk gangguan softwarenya. Karena semua perangkat router wireless sudah pasti menggunakan hardware dan software. Sahabat semua, kita akan lihat satu-satu sesuai dengan rangkuman dan review yang dilakukan oleh Munir TV, mulai dari video-video terdahulu sampai yang terbaru. Yang pertama kita bahas dulu modem router 4G yang sekaligus juga sebagai router Wi-Fi sebagai fungsi modulasi atau mengambil sinyal 4G dan memancarkan Wi-Fi, atau sekaligus sebagai router Wi-Fi. Jadi fungsi modem sekaligus sebagai fungsi router wireless. Yang pertama, router yang terlama juga, yaitu TP-Link MR6400 maupun MR100. Router ini di versi 3 ke bawah itu tidak support antena X. Antenanya built-in atau bawaan dan tidak bisa dilepas. Untuk versi 4 dan 5 itu antenanya sudah bisa dilepas dan kita bisa menggunakan antena outdoor. Untuk performa antena outdoor yang pernah di-share pada video-video terdahulu, menggunakan antena Yagi yang lama, kemudian antena periodik Yagi TXR, low periodik Huawei, low periodik Lintratex, ada juga antena Ketreng, dan pernah juga dengan antena parabolik antena atau grid dari Ken Botong. Semuanya untuk supportnya standar saja. Rata-rata yang dilakukan uji coba di bawah 10 km tanpa hambatan, dan kasus ada hambatan gunung dan bukit di bawah 3 km, dan ini pun work. Untuk minusnya, TP-Link MR6400 apalagi di versi di bawah versi 3 dan di versi 4 juga masih ada, yaitu sering putus koneksi atau request timeout ataupun RTO, yang antisipasinya sudah pernah di-share pada video sebelumnya. Yang antisipasinya pernah di-share pada video sebelumnya dengan melakukan settingan pada Advanced Wireless untuk mempercepat request untuk transfer datanya. Itu TP-Link MR6400. Untuk performanya, jika tidak terjadi putus koneksi atau pada saat performanya normal, di versi 5 itu cenderung lebih normal, akan tetapi sekali-sekali masih terjadi diskoneksi. Jika kondisi normal, maka performa dari MR6400 baik tanpa antena outdoor maupun dengan antena outdoor, performanya terasa ada boosternya. Performanya lebih maksimal dibandingkan dengan router setara atau router ke tempat lain untuk kelasnya. Oke sahabat, itulah TP-Link MR6400 maupun 6100. Untuk 6100 sudah tentu performanya jauh di bawah dari 6400. Jadi masih worth it di 6400, terutama yang versi 5. Router 4G yang terlama juga, yaitu dari brand Tenda. Yang pertama tadi adalah brand TP-Link, dan yang berikut ini adalah brand Tenda. Tenda 4G 680, yang bahkan yang terbaru Tenda 4G 06, 03 dan juga 09. Semuanya untuk performa Tenda. Yang menjadi plus pada router Tenda ini baik 680, 03, 06 maupun 09, router 4G nya
kami belum pernah menemukan putus koneksi sama sekali di beberapa device yang kami berikan kepada pelanggan, dan belum ada keluhan pelanggan untuk putus koneksi dari tenda 4G ini. Itu plusnya. Minusnya, performanya rata-rata standar, bahkan di bawah standar dibandingkan dengan router 4G Cat 4 sesama Cat 4. Tenda 4G standar saja speednya, baik latensinya, downloadnya, uploadnya bahkan cenderung di bawah dari TP-Link MR6400. Namun untuk stabilitasnya, tenda 4G ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan TP-Link baik MR6400 maupun MR100. Oke, itu dari brand tenda. Yang berikut adalah brand Huawei. Brand Huawei ini yang sering kami rekomendasikan. Kenapa? Karena sangat sensitif terhadap penerimaan sinyal, khususnya di area yang sulit sinyal bagi yang menggunakan antena outdoor atau yang support. Bagi brand Huawei yang tidak support antena outdoor, maka performanya sama dengan device-device yang lain. Yang pertama dari brand Huawei ini adalah Huawei B312 yang sering direkomendasikan. Walaupun akhir-akhir ini ada juga kendala-kendala terbaru yang dialami untuk brand Huawei B312 atau yang di-brand oleh Orbit sebagai Orbit Star 2. Sensitif terhadap penerimaan sinyal, support antena outdoor di area sulit sinyal, banyak yang bus atau performanya cukup lumayan untuk router 4G dengan harga yang standar. Walaupun demikian, perlu diperhatikan karena ini adalah barang elektronik, sudah tentu bisa cacat dalam pengiriman ataupun gangguan perangkat keras pada saat kita melakukan settingan. Brand Huawei yang berikut adalah Huawei B535 ataupun brand B535 dari Soea yang di-brand oleh Orbit sebagai Orbit Pro H1. Soea B535 yang menggunakan software Huawei, sehingga bisa support tools Huawei berupa Hua Control Pro. Kita bisa melakukan log band lewat aplikasi Hua Control Pro. Selama menggunakan B535 dari Soea ini atau selama menggunakan Orbit Pro H1 ini, sampai saat ini belum ada kendala untuk produk ini. Untuk sensitivitas penerimaan sinyal 4G juga masih jauh lebih bagus. Kemudian performanya pada saat kita melakukan log band juga masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan harga-harga yang setara atau sesama Cat 6, bahkan ada yang Cat 7 dan Cat 9. Kita bandingkan dengan Orbit Pro H1 ini, performa Pro H1 masih lebih baik. Oke, untuk pengguna software Huawei Pro H1 atau B535. Yang berikut adalah dari brand ZTE. Brand ZTE ini salah satu produk yang populer saat ini yang harganya lumayan standar, yaitu ZTE MF293N yang di-brand oleh Orbit sebagai Orbit Star Jet1. Star Jet1 ini untuk daerah yang sinyalnya maksimal atau sinyal 4G-nya tidak jauh atau BTS 4G-nya dekat. Ini sangat berperforma baik. On 24 jam merupakan kelebihan dari produk ZTE. On 24 jam tanpa kendala, tanpa panas. Ini adalah kelebihan dari brand ZTE. Orbit Star Jet1 ZTE MF293N. Oke sahabat semua, yang berikut adalah ProLink DL7303. Pada video sebelumnya sudah banyak di-share tentang bagaimana DL7303 dari ProLink ini dengan antena outdoor, baik dengan antena outdoor dari Huawei maupun dari Lintratex periodik, dari grid Ken Potong dan juga parabolik antena yang lain. Kemudian juga ada antena Cat Train yang pernah di-share. Ini juga sangat worth dengan antena outdoor. Minusnya pada saat kita memasangkan antena outdoor, tempat konektornya agak masuk sehingga kita harus membutuhkan alat tambahan. Tidak terlalu fleksibel pada saat kita membuka dan melepas pigtail atau membuka dan melepas konektor, karena tempat masuknya antena agak masuk atau agak cenderung ke dalam. Itulah ProLink DL7303. Untuk performa yang lain, karena ProLink DL7303 belum bisa dilakukan log band, sehingga kadang-kadang secara otomatis frekuensi dengan speed yang kurang dibandingkan dengan brand Huawei yang bisa dilakukan log band sehingga bisa memaksimalkan speed yang diinginkan, apalagi dengan jarak BTS yang dekat.
ProLink DL7303. Support antena outdoor, dan menjadi plus di sini adalah failover ketika fungsi failover, sehingga pada saat menggunakan dengan wireless, menggunakan dengan LAN, ini sangat mudah untuk plug and play. Itulah ProLink DL7303. Oke sahabat semua, itulah beberapa device router 4G yang sering direkomendasikan oleh Munir TV dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.